Oke, selamat malam, pagi, siang, sore. Jadi kita coba bahas mengenai mesin absen kartu atau sering disebut juga mesin ceklok. Nah, ini merek Kozure, model KZT 1200. Nah, tadi untuk cari kuncinya tuh nggak ketemu, jadi ketelisut. Nah, saya coba pakai beberapa alternatif kunci. Ini adalah kunci gembok kecil. Ini adalah kunci gembok pintu, tapi mirip-mirip sama kuncinya asli yang Kozure ya. Nah, saya coba, awalnya agak ragu, cuman ya karena terpaksa ya harus dibuka. Nah, ini bisa buat buka Kozure ini kunci gembok kecil, sama ini juga gembok kecil. Jadi nanti kalau misalnya di kantor rekan-rekan ada yang hilang, ada yang rusak, terus kuncinya nggak ketemu, bisa pakai kunci gembok nih. Saya tadi coba beberapa kunci. Ini kunci sepeda, gembok sepeda, dan bisa dipergunakan. Dan ini juga kalau mau pakai, karena mungkin slotnya matanya di atas, agak ditekan ke atas, sedikit, dia bisa muter. Sama pakai ini nih, pakai yang ini juga sama, dikatasin, puter lagi, bisa. Tuh, kita buka. Ini tadi udah saya setting, cuman mungkin bagi yang cari yang belum tahu, mungkin manual booknya hilang atau ketelisut, gini cara setting mesin absen ceklok ini. Oke, di bawah ini, di bawah tulisan set atau 0 itu ada tombolnya. Kita lihat, ada tombolnya dia. Nah, ini ada switch geser. Nah, ini kalau mau setting, kita set ke kanan. Sebelum di setup nih, kita lihat ini tadi jamnya sudah saya setel. Di hari ini nih, per hari ini tanggal 19, sekarang jam 21.53. Di sini ada, saya nggak tahu nih angkanya, tapi kalau kita setel nanti angkanya ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Nah, ini ada B. Ini B ini makna artinya black. Jadi kan kalau si pitanya ini kan ada merah, ada hitam. Nah, kalau yang B ini hitam, yang merah nanti ada simbolnya R, red. Biasanya kalau red itu dipakai, kita setting untuk waktu terlambat atau waktu pulang cepat. Misalnya masuk jam 7, absen jam 7, kita toleransi 5 menit atau 10 menit. Nah, di atas 5 menit itu nanti di kartu absennya jadi berwarna merah gitu. Nah, ini kita mulai settingnya. Nah, ini kalau kita mau setting, jadi ya seperti saya bilang tadi nih, switchnya digeser ke kanan. Nah, dia akan berubah. Ini tahun artinya. Jadi setup di tahap 00 nih menunjukkan tahun. Ini 2000, ini 22.
Nanti kalau misalnya kejadiannya 2023, 2024 ya tinggal ganti aja. Nah, gantinya di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Jadi di sini tuh ada plus, naik dan turun ya, plus minus. Ini enter, setelah selesai setup tuh selalu di input, di enter. Terus ini kembali ke settingan yang sebelumnya. Ini clear tuh biasanya kalau di sini nanti ada angka waktunya misalnya jam sekian, terus mau ini nggak usah, biasanya itu untuk alarm. Nah, ini di clear di sini gitu. Kita coba ya, ini 2022 misalnya, ini menunjukkan tahun, kita mau rubah jadi 2023. Nah, 2023, 2024, 2025. Ini settingannya semuanya sama, jadi 00 sampai 33 settingan. Sekarang karena 2022 ya saya setting 2022. Nah, ini harus di enter tadi nih. Ini enter. Nah, di sini enter. Nah, dia akan berubah. Pada saat di enter, di sini menunjukkan settingan ke 1. Settingan ke 1 ini dia menunjukkan bulan dan tanggal. Ini bulan April, tanggal 19. Kalau memang sudah cocok ya, ini kalau mau dirubah ya tinggal tadi. Ini naik, ini turun. Ini bulan Mei, tanggal 1. Ini balik lagi tanggal 4. Ini bulan April, bulan 4. Tapi tadi 19-nya kan jadi berubah ya, dari 19 karena kita rubah modelnya, dia berubah. Nah, ini menunjukkan bulan. Pada saat kita kita rubah tanggalnya, dia pun akan berubah. Ini sudah sesuai, kita tekan enter. Oke, nah sekarang tanggalnya berubah. Karena sekarang tanggalnya tanggal 19, jadi di sini saya rubah ke tanggal 19. Kalau kita pencet satu-satu bisa. Nah, tapi kalau mau cepatnya kita tekan aja. Nah, tuh dia berubah sendiri. Kelebihan kita kurangin. Oke. Ini kita pencet, lalu kita enter lagi. Nah, misalnya kalau ada yang salah, saya mau merubah tanggalnya salah nih, ya sudah back aja di sini. Back tuh, dia jadi balik lagi setting apa di sini ada. Lanjut, ketika sudah sesuai kita enter lagi. Nah, ini menunjukkan jam. Kita setting jam itu di settingan nomor 3. Settingan nomor 3 jam, dan settingan nomor 4 itu menit. Contoh nih, sekarang jam 21, saya mau rubah menjadi misalnya jam 10. Jam 10, jam 8, jam 7 malam. Nah, ini kita rubah. Ini ya, settingannya adalah 24 jam. Jadi 01 sampai sampai 00 apa ya? Oh iya, sampai 00, 24 tuh 00. Oke, saya kembalikan 21, sekarang 57 ya. Oke, ini saya enter lagi. Nah, ini saya belum tahu nih, ini settingan nomor 5 tuh settingan apa ya. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu semuanya boleh komen ya. Saya sendiri belum tahu, makanya ini sebenarnya settingannya sampai 99. Sampai 99. Nah, tuh kan sampai 99. Tapi tuh 99. Tapi saya cari aman aja, saya setting di tadi 5,5-nya lah. Kalau berubah ya bisa bergeser-geser kalau ada sesuatu yang berubah. Tapi tadi saya coba nggak ada yang berubah, jadi ya sudah saya setting di 55, cari aman.
Oke, ini kalau sudah oke, kita confirm, kita pencet enter lagi. Nah, sekarang kita masuk ke mode alarm. Nah, ini alarm ini kalau jam 7 pada saat kita kan biasa karyawan itu kalau absen ada yang kalau datang ada yang jam 6, setengah 7. Nah, ini kita setting alarmnya jam 7 yang menandakan bahwa sudah jam 7 sudah harus absen. Nah, oke, kalau sudah oke, kita confirm lagi 6. Nah, kalau tadi kan beda, kalau ini kalau tadi dari tahun terus tanggal bulan kan loncatnya 111. Nah, kalau di alarm enggak. Kalau alarm kita harus setting sampai dengan menit. Nah, kalau sudah confirm, kita udah oke, jam 7 itu alarm bunyi, ya sudah, kita set jam 7. Nah, ini alarm kedua. Alarm kedua tuh biasanya kalau sudah absen kan kita ada aktivitas lain sebelum bekerja, untuk bekerja. Kalau sudah, kita confirm, sama nih berubahnya 1 digit. Nah, oke, ini selanjutnya, di sini saya setel untuk jam 12.00 nih, biasanya jam istirahat. Pada saat jam istirahat dia alarm lagi. Jadi alarm untuk makan siang atau isoma lah. Lanjut sama ini menitnya. Terus ini, nah ini jam 3. Biasanya kan siap kalau yang sudah mau pulang menunjukkan udah jam 3 nih. Tapi terserah, ini sih teman-teman semua, mau teknisi mau bagian HRD atau SDM silahkan. Ini di setting misalnya menunjukkan sebentar lagi mau pulang nih. Nah, kita bisa setting di alarm nomor 9. Oke, nah ini saya setting alarm di ke 10. Ini waktunya pulang. Jadi misalnya jam kerja sudah berakhir jam 16.30, ya setting 16.30 waktunya pulang. Gitu. Ini sama 11 sama. Nah, oke, ini di 12. Di settingan 12 ini settingan untuk agar si pitanya ini kembali lagi ke normal. Kan biasanya di sini in out. Misalnya nih yang kerja shift, misalnya shift pagi jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam jam 7 ya, jam 21 sampai jam 07. Nah, biasanya kalau kita setting ini jam 6.30, jam 6.30, dia otomatis misalnya posisi malam itu ada di sini. Nah, nanti dia balik lagi sendiri jam 6.30 itu dia balik ke sini sendiri. Dia kembali ke posisi in. Jadi siap-siap untuk yang dinas pagi. Kalau kerja shift, dia dinas pagi itu langsung in. Jadi tidak pindah dari sini ke sini. Tapi kalau yang malam nanti biasanya kalau dia shift 3, nanti yang malam itu akan pulang jam 7.15 ya, manual begini. Manual lagi yang masuk, pencet lagi di innya masuk. Oke, ini karena saya setting sini, kita enter 13 alarm juga ini 13 sampai dengan 19. Ini alarm, jadi alarm pada saat shift sore dan malam, karena saya cuman non shift, jadi ya cuman jam 7 sampai jam 4 aja, setengah 5. Nah, ini next. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau ini mengenai pita. Nah, ini saya setting jam 7:05. Terserah, biasanya dispensasinya 5 sampai 10 menit ya. Cuman ini mungkin nanti tergantung dari
SDM kebijakannya seperti apa. Nah, kalau ini, kalau kita zoom, kita lihat lebih dekat. Nah, ini kan R nih. Ini R menandakan yang dipakai pada saat jam 7:05 itu dia sudah merah. Jadi pita yang ngeprintnya itu merah. Jam 7:05 pokoknya udah merah aja. 5 sampai dengan kita tentukan nanti. Ini kalau sudah confirm kita oke. Biasanya faktor dispensasi absensi itu ada kebijakan dari SDM-nya. Oke, nah ini tadi batas merah itu sampai jam berapa? Nah, di sini saya setting sampai jam 12. Jam 12 pitanya akan berubah lagi menjadi hitam. Lihat. Nah, tadi kan R ya, sekarang berubah menjadi B, black ribbon. Oke, lanjut. Nah, ini jam tadi sama, ini settingan. Misalnya si karyawan itu pulangnya duluan. Ya, kalau pulang duluan ya tetap nanti di absennya merah. Nah, ini kita setting sampai jam 16. Saya setting sampai 16:29. Maksudnya ya toleransi 1 menit kalau mau pulang. Oke, Mas sudah hitam. Oke. 23 sampai sama, ini settingan persif ya. Ini settingan persif ya. Kalau yang ada shift ya mungkin bisa disetting shiftnya merah hitam. Nah, ini juga ini untuk settingan yang kita kembali. Ini settingan ini saya nggak tahu nih. Kalau memang ada komen ya silakan di manualnya, karena manualnya hilang. Jadi saya tadi cek sendiri 27 dari 2. Nah, ini dari 19, 20, 21, 22 masih sama, 23 settingan pita nih, 24 settingan pita. Nah, 25, 26, 27, 28, nah 29, 30 saya nggak tahu itu settingan apa, saya belum nemuin tuh. Tapi pas ke 31, nah ini sepertinya settingan margin. Nah, biasanya kan kalau di absen itu ada yang kelewat batas ya, kayak gini nih. Ini kan kelewat batas tuh. Sebenarnya tanggal 18 harusnya ada di tengah-tengah, tapi ini ada di garis bawah. Nah, ini settingannya saya di sini. Nih, settingannya ada di sini. Saya naikin turunin. Jadi di sini settingannya sampai 9. Sampai 9. Nah, nanti bisa dicek sama teman-teman. Nah, ini 32 ini biasanya nolak settingan. Misalnya pada saat dia cuma ada 2 pilihan, 00 sama 01. Pada saat 01 si kartu ini nggak mau masuk, nolak. Nanti kita coba nih, misalnya nih ya, nih kita ganti 01, kita oke. Kita masukin di sini, kita kembalikan ke posisi semula di sini. Tuh. Nah, pada saat kartu dimasukkan, nih kartu dimasukin, dia nggak bisa. Tuh, dia menolak. Settingannya di situ. Jadi atau biasanya teman-teman atau yang suka setting ini nge-reject misalnya, loh kok ini nggak bisa ya, nggak bisa masuk segala macam ya, nggak usah panik. Jadi masuk ke menu setting di bawah, terus kita cari yang settingan ke 32.
Nah kalau ini saya mundur aja nih, ini mundur. Nah 32 kita ganti jadi dibebasin 0, terus kita set. Oke. Nah ini juga 31 ini saya fungsinya juga kurang paham ya, cuman di sini kalau mau setting itu dia 0101 juga, tapi fungsinya saya masih belum tahu. Kalau pokoknya kalau ada settingan di sini yang misalnya teman-teman tahu ya boleh nanti komen aja ya, biar namanya sharing, biar kita sama-sama tahu. Nah oke. Jadi ini tadi kalau sudah, ini kita kembali lagi ke tahunnya. Nah di sini kita settingnya kita kembalikan. Oke selesai. Oke, ini sudah ke tampilan normal tanggal 19 jam 10 lewat 10 malam lewat 10. Nah sekarang kita coba ya, ini tanggal 19. Kita coba kita setting di tahun 2022, terus ini bulan April 19. Kita coba di tanggal kita ini ya, kita clear dulu. Kalau clear itu dia masuk tanggalnya berubah. Nah ini kita ganti di bulan 4 tanggal 1, kita oke. Ini kita oke lagi, enter. Nah jamnya kita rubah jam 6. Jam 6. Oke, di sini masukin jam 6.59. Oke. Enter. Nah, kita coba normalkan. Oh, 6.58, sorry salah tadi. Ini jam apa namanya? Tanggal 1 April ya. Kita lihat tanggal 1 April adanya di sini, apakah sesuai? Yes. Oke. Ini ya, tuh. Tanggal 1 absen jam 6 lewat 5, di sini 58. Ini masih hitam. Nah, nanti pas jam 7 lewat 5 harusnya dia merah. Karena kan terlambat tadi di settingnya jam 7 lewat 5. Oke, kita buat ini, kita cepetin aja ya. Ini oke. Kita langsung setting. Oke. Oke, ini kan bisa kelihatan ya. Jam 7 lewat 4. Ini masih hitam. Nah, kalau saya ini masih hitam. Tuh, absennya masih hitam. Nah, jam 7 lewat 4. Kita lihat nanti jam 7 lewat 5. Ini sudah berganti jam 7 lewat 5. Kita coba absen. Tuh lihat. Oke, jadi merah jam 7 lewat 5. Nah gitu teman-teman, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi settingannya seperti itu. Jadi kalau ini artinya dispensasi dari biasanya dari HRD atau SDM, pokoknya kalau udah terlambat 5 menit ya merah. Jadi mereka berhitungnya lebih mudah melihat bahwa kalau hitam nggak terlambat, kalau merah terlambat. Mengenai alarm, tadi kan alarm saya setel jam 7. Nah kita coba balik lagi, kita lihat alarmnya. Ini kita enter lagi jam 4 tanggal bulan 4 tanggal 1.
terus ini jam 6, ini 59. Kita turunin, nah enter, oke, kita balikin ke normal. Oke ya, jam 6.59. Nanti nomor-nomor settingan saya kasih di deskripsinya. Ini dari settingan 1 sampai settingan 33. Nah, nih jam 7.00 nih alarm pertama. Jadi menandakan bahwa jam 7 itu karyawan yang shift, kalau ada shift 3 mau pulang ya tandanya ini. Tapi kalau hanya 2 shift, ini adalah jam masuk. Nanti jam mulai kerja misalnya kita mau setting jam 7.15, ya kita setting jam 7.15 nya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Jadi nanti kalau tadi masih ada yang kosong tuh dari dari settingan 12 sampai settingan berapa tuh masih kosong. Kalau teman-teman ada yang tahu fungsi-fungsinya, boleh kita share ya. Kita berbagi di sini ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah melihat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.